قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan mau bertanya, Wabarakatuh. apakah penghasilan harta yang haram berpengaruh terhadap kenakalan sang anak? Itu yang pertama. Boleh saya bacakan yang kedua, Ustaz? Baik, silakan. Kemudian yang kedua, apakah doa orang yang terzalimi juga akan tertolak jika dia makan atau minum dengan sesuatu yang haram? Itu dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, apakah ada pengaruhnya harta penghasilan yang haram kepada kenakalan anak? Wallahu a'lam. Apakah ada secara pasti atau tidak? Akan tetapi ada sebuah hadis yang mengatakan kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka yang lebih pantas adalah neraka. Nah, kalau seandainya ini bisa menjadi ancaman, ya, menjadi ancaman ketika seorang kecil dimasukin dari harta-harta yang haram, khawatirnya akan berefek atau berdampak pada kebiasaan dia. Tapi kalau seandainya, ini para ulama menyebutkan, anak yang dikasih nafkah oleh orang tuanya dari harta yang haram, misalkan riba, atau dia jualan, dia bohongi orang, atau dia zalimi orang, kemudian harta yang dia dapatkan dengan cara yang haram tersebut dijadikan sebagai nafkah kepada keluarganya. Para ulama juga mengatakan bahwa harta itu berupa nafkah datang ke anak dan istri, sehingga itu wujudnya halal. Haramnya adalah orang yang bertransaksi dengan cara yang haram itu. Dia bekerja dengan cara yang haram, dia berdosa. Akan tetapi ketika uang itu diberikan kepada anak dan istri sebagai bentuk nafkah, maka itu adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Nafkah suami kepada istrinya adalah kewajiban suami, maka berpindahnya uang sebagai nafkah halal. Seperti itu. Ini tegaskan juga oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka bisa jadi anak yang nakal bukan karena harta dari orang tuanya, tapi bisa jadi juga seperti itu. Tapi wallahu alam, yang jelas orang tua perlu memperbaiki pendapatan dan penghasilannya. Jangan dimasukkan ke keluarga jika uang yang dia dapatkan adalah uang yang haram, bukan karena tuntutan ekonomi dan nafkah keluarga akhirnya dia sembarangan, akan tapi justru dia harusnya lebih berhati-hati manakala uang yang dia dapatkan itu akan dijadikan sebagai konsumsi anak istri, karena mereka yang akan menjadi orang yang paling bermanfaat kepada kita atau justru berbahaya, ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang kedua tadi, doa orang yang dizalimi, wallahu alam. Dalam hadis yang tadi disebutkan, thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihin, ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya, di antaranya wa da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Bisa jadi wallahu alam tetap dikabulkan. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan kepada Muadz ibn Jabal, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainaha hijab. Kamu harus takut adanya doa orang terzalimi, karena doa orang terzalimi tidak ada penutup antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada sebuah tambahan, akan tapi wallahu alam apakah tambahan lafaz itu sahih atau tidak. Wa in kana kafiran, sekalipun yang mendoakan karena dia dizalimi itu adalah orang yang kafir. Ana lupa apakah tambahan itu redaksinya kafir atau fasiqan. Ya, orang fasik. Kalau fasik berarti dia pelaku maksiat tapi masih muslim, atau kafir bisa jadi. Ketika dia dizalimi, akhirnya dia marah, kemudian dia doakan orang yang menzalimi. Bisa jadi itu akan berefek pada orang yang didoakan. Wallahu taala a'lam.
sekalipun dia melakukan maksiat. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakumullah Eh, khairan. Barakallahu fikum. Dari berikutnya dari Abu Liwa, Anda bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam Jika kita warahmatullahi wabarakatuh. tidak bisa lepas dari bank konvensional karena untuk mempermudah administrasi, jika kita setiap bulannya mengeluarkan bunga atau riba, apakah seluruh uang saya tetap halal? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Para ulama mengatakan sebisa mungkin kita menghindarkan diri dari segala transaksi yang berkaitan dengan riba. Ketika kita terpaksa untuk berhubungan dengan urusan riba, karena memang kita terpaksa atau memang mau tidak mau harus lewat itu, maka konsekuensinya kalau seandainya ada uang yang masuk kepada kita dari uang riba, maka kita keluarkan. Ya, bukan disedekahkan, akan tetapi kita ingin berlepas dari uang riba tersebut. Nah, bahkan kalau tidak salah Syekh bin Baz rahimahullah pernah beliau menyebutkan bahwa uang yang dihasilkan dari pemasukan riba bisa dimanfaatkan atau dikeluarkan, diberikan kepada fakir miskin, akan tapi bukan sebagai sedekah, akan tapi hanya ingin kita berlepas dari harta riba itu. Nah, maka wallahu alam tidak apa-apa kalau memang mau tidak mau kita harus menggunakan fasilitas ribawi. Nah, setelah itu kita memiliki beberapa harta yang memang dari harta riba, maka kita usahakan untuk keluarkan aja, kita bersihkan. Wallahu taala a'lam. Berikutnya dari Akhi Heri. Bismillah. Ustaz, bagaimana hukumnya haji yang diperoleh dari sayembara atau undian? Apakah hajinya sah? Contohnya mengirimkan bungkus suatu produk, kemudian setelah waktu tertentu diundi memenangnya untuk berangkat haji. Apa terus? Taib, ana tidak tahu bagaimana hukum undian prakteknya yang seperti itu. Akan tetapi kita katakan bahwa haji dengan harta yang haram saja, harta curian atau harta riba, sah hajinya. Hajinya sah. Akan tetapi nanti pengaruh kepada pahala wallahu a'lam. Bisa jadi pahala itu terkurangi, bisa jadi hilang sama sekali dan sebagainya. Akan tapi kalau hajinya sah, sah. Seperti orang sholatnya sah, nggak perlu dia mengulang lagi karena dia melakukan keharaman pada bajunya misalkan. Dia pakai baju yang didapat dari curian. Atau ketika dia melakukan ibadah haji, dia pakai uang riba misalkan. Nah, tidak perlu dia ulangi lagi hajinya. Nah, karena hajinya sudah sah. Hanya pengaruh kepada pahala, wallahu alam sangat bisa sekali. Berikutnya dari Akhi Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jika kita punya hutang belum sempat terbayar, sudah mencari orangnya tidak ketemu, apakah boleh disedekahkan atas nama orang tersebut? Wallahu ta'ala alam, boleh. Wallahu ta'ala alam, boleh. Kalau memang tidak dapat lagi, tidak bisa mencari keluarganya, ahli warisnya, kenalannya dan segala macam, dan usaha semuanya sudah dilakukan, maka tidak apa-apa dia sedekahkan harta itu atas nama orang yang memiliki. Wallahu a'lam. Tapi kalau seandainya satu saat dia ketemu dengan orang yang punya, ya, karena ternyata belum meninggal, ya maka dia kabari aja dia. Nah, ana dulu pernah punya uang kepada engkau, hutang sekian, dan ana akhirnya keluarkan dalam bentuk sedekah. Kalau antum ridha, alhamdulillah. Kalau enggak, ana bayar. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya dari Akhi Heri. Bismillah, orang yang safar peluang doanya dikabulkan besar. Apakah ada kriteria safar tersebut ya Ustaz? Apakah ada saat safar untuk piknik atau safar juga yang lain dikabulkan juga? Jazakallah khair. Wallahu a'lam. Memang para ulama membagi, ada safar ta'ah, safar ketaatan, ada safar haram. Seperti orang berangkat untuk melakukan transaksi riba. Datang dari kota ini menuju kota sana karena memang ada transaksi bisnis tertentu tapi ada ribanya, maka safarnya adalah safar haram. Kemudian yang ketiga adalah safar mubah, untuk piknik, berobat atau kunjungan biasa dan segala macam. Nah, para ulama mengatakan bahwa rukhsah atau keistimewaan yang ada dalam syariat ini hanya berlaku pada safar yang bersifat taat, minimal adalah yang mubah. Nah, tapi wallahu alam, pendapat yang dirajihkan pernah Anda baca adalah karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa safar itu harus safar taat,
maka semua safar bisa berlaku sama. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan lagi dari Akhi Bakhtiar. Apakah semua jenis pekerjaan haram yang dinyatakan di dalam hadis tersebut, apakah yang berlabel riba termasuk, Ustaz? Apakah yang apa? Apakah semua jenis pekerjaan haram yang dinyatakan di dalam hadis tersebut, apakah yang berlabel riba juga termasuk di dalamnya? Riba adalah hal yang iya, riba adalah harta haram. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba dia tidak bisa bangun kecuali seperti orang yang kejinan, orang yang kesurupan, makan neraka di perutnya. Nah, ini menunjukkan dosa besar. Ya. Menunjukkan bahwa riba itu adalah dosa besar. Sehingga memang itu ditegaskan keharamannya dan dia masuk ke dalam harta yang haram. Wallahu taala alam. Berikutnya dari Akhi Biar, ya Ustadz, bila kita diminta memimpin doa di mana pesertanya juga non muslim, bagaimana ahsannya? Apakah kita pimpin atau komando untuk berdoa sesuai dengan agama keyakinan masing-masing, atau kita pimpin dengan redaksi Islam? Pimpin atau dengan kita tolak dengan baik. Pimpin dengan redaksi Islam. Kalau kita yang berdoa, urusan non-muslim mau mengaminkan atau tidak itu urusan mereka. Tapi ketika ada orang berdoa non-muslim, kita mengaminkan dari apa? Dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada selain Allah, kita aminkan, tidak boleh. Sebagaimana kita juga ingin mengatakan doa sesuai dengan agama masing-masing. Baik, apakah kita mengakui bahwa selain Allah Azza wa Jalla sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh. Ya. Maka ketika ada permintaan untuk pimpin doa pakai agama Islam. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz. Jazakallah khair. Berikutnya dari Akhi Bea. Ustaz izin bertanya, salah satu waktu doa yang mustajab di antara dua khutbah Jumat. Apakah jamaah bisa berdoa dengan mengangkat tangan, dan adakah lafaz doa khusus di waktu tersebut? Ada dua, mengangkat tangan dan lafaz doa khusus. Wallahu a'lam, lafaz khusus tidak ada. Wallahu a'lam. Kemudian mengangkat tangan boleh. Pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau katakan justru waktu itu adalah waktu yang sangat memiliki kemungkinan untuk dikabulkan, tapi bukan mengamini imam, bukan mengamini khatib ketika beliau berdoa, akan tapi ketika antara dua khutbah khatibnya duduk, kemudian sebelum dia berdiri kita berdoa. Nah, ini boleh mengangkat tangan. Sebagian Syekh Utsaimin mengatakan demikian. Wallahu a'lam. Berikutnya dari Pak Imam, ini mungkin sudah mulai beberapa beberapa yang mungkin di luar tema, tapi ada yang masuk tema juga, tapi kita akan campur. Assalamualaikum, jazakallahu khair Ustaz dan panitia. Izin bertanya, apakah dibolehkan seorang ibu yang sudah sepuh membagi semua harta warisannya seluruhnya sehingga tidak tersisa untuk dibagi sebagai warisan? Dibagi seluruhnya sehingga tidak tersisa untuk dibagi sebagai warisan. Ya, warisan itu artinya harta yang dibagikan setelah orang yang memiliki harta itu mati. Maka dalam pelajaran faraid, warisan itu bisa menjadi waris dan bisa dipindah tangankan dengan catatan pertama, mautul muwarrith. Orang yang punya harta yang akan diwariskan itu sudah betul-betul mati. Kalau dia masih sakit, koma atau yang semacamnya, belum boleh untuk dibagi warisannya. Yang kedua, tahaqquq hayatil waris. Orang yang akan mewarisi masih hidup ketika harta itu akan diwariskan. Kalau seandainya si waris ini atau orang yang akan mewarisi mati duluan, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Contoh, ada orang tua punya anak 3. Nah, kemudian orang tua ini sudah mulai sakit dan dia punya harta banyak. Ternyata tanpa ada sebab anak kedua meninggal duluan.
Padahal 3 anak ini mereka semua juga sudah punya anak, sehingga orang tua yang tadi sakit itu sudah punya cucu banyak. Taib. Ketika orang tua yang sakit ini sudah sering dirawat, sudah sering masuk keluar rumah sakit, kemudian ada anaknya yang 3, anak yang kedua meninggal duluan. Maka pada saat akhirnya orang tua yang sakit itu mati, anak kedua tidak berhak mendapatkan warisan karena dia sudah lebih dahulu meninggal daripada orang yang akan mewariskan hartanya. Nah, berikutnya penegasannya adalah orang yang belum meninggal, kalau seandainya dia membagi hartanya, itu namanya bukan waris, akan tetapi pembagian hadiah. Ya, pembagian hadiah. Karena warisan itu mulai dibagi ketika dia sudah meninggal. Nah, kalau seandainya dia katakan, sudah sekarang rumah yang sana punya ini, rumah yang sana punya ini, rumah yang sana punya ini. Dia laporkan seperti itu, dia sampaikan kepada anak-anaknya ketika dia sakit dan kemungkinan dia akan meninggal. Maka pembagian itu juga bukan waris, tapi namanya wasiat. Wasiat biasanya disampaikan oleh orang yang akan mati atau orang yang akan safar. Namanya wasiat. Kalau seandainya itu wasiat, maka tidak boleh lebih dari 1/3 kalau seandainya diwasiatkan kepada orang yang bukan ahli waris. Kalau seandainya sudah ada ahli waris akan mendapatkan warisan, tidak perlu menerima wasiat lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya dia bagi ketika dia masih sehat, tidak sakit, dan juga dia sehat aja begitu, maka namanya adalah hibah atau hadiah. Nah, orang tua yang ingin memberikan hadiah, dia harus adil kepada anak-anaknya. Tidak boleh dia beri satu, yang lain tidak diberi, atau dia kasih sana banyak, yang sini sedikit. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Mungkin karena banyaknya pertanyaan, mungkin afwan kepada para jamaah akan kita batasi mungkin ya, biar Ustaz juga bisa istirahat ketika tema HNB. Nanti kita akan batasi hanya mungkin tambahan 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Baik. Baru kita. Jazakumullah khair. Baik. Baik. Ana jangan pertanyaan dari Akhi Muhammad Amir. Ini mengenai dakwah, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Bagaimana menanggapi pernyataan seseorang bahwa jangan mabuk agama, nanti berbahaya? Dan bagaimana tentang berdakwah sesuai dengan tempatnya? Jika di sana masih awam, tidak bolehkah kita membahas khilafiyah, Ustaz? Membahas apa? Khilafiyah. Khilafiyah. Baik. Yang pertama, pernyataannya yang salah. Tidak ada orang mabuk agama karena agama tidak membuat mabuk. Ya. Dan maksud dia kalau seandainya menghina syariat, maka dia harus belajar agama biar tidak melakukan kebodohan itu. Ya. Karena pernyataan itu tidak akan disampaikan oleh orang yang paham agama. Agama membuat mabuk itu bagaimana maksudnya? Kalau seandainya ghulu atau berlebihan, maka memang ada praktek-praktek ghulu atau berlebihan seperti itu, memang ada. Betul. Rasulullah SAW bahkan mengatakan halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang berlebihan dalam agama. Akan tetapi apa juga yang dimaksudkan sama dia tentang berlebihan dalam agama? Jangan sok agama, jangan berlebihan, agama biasa saja. Tayyib, apa yang dimaksudkan? Kalau seandainya dia maksudkan orang yang sholat rajin, orang yang memelihara jenggot, perempuan yang menutup aurat itu dikatakan berlebih-lebihan, maka salah itu perkataan dia. Nah, maka menghadapi orang seperti itu dilihat juga apakah orang ini memang mengatakan seperti itu hanya ngeyel atau memang dia mencari kebenaran. Kalau seandainya dia memang orang yang siap untuk diajak berdiskusi, diajak diskusi. Kalau seandainya tidak, hanya ngeyel saja, maka di antara bentuk jawaban yang tepat adalah diam. Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Al-Kahili rahimahullah mengatakan was-sukutu jawab. Ya, diam adalah jawaban. Bisa jadi ketika antum menjawab, dia akan menjadi. Nah, kalau antum diamkan, selesai urusan. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang kedua, masalah jangan membahas masalah khilaf, tergantung. Ya, memang ada para ulama mengatakan jangan mempermasalahkan, memperuncing masalah khilaf.
Akan tapi kita katakan tidak semua khilaf itu semuanya benar. Para ulama mengatakan ada khilaf tanawwu', ada khilaf tadad. Ada perbedaan yang bisa saling melengkapi, ada perbedaan yang memang harus dipilih salah satu karena saling bertentangan. Contohnya khilaf yang tadad itu seperti mana yang lebih rajih, doa iftitah yang seperti ini atau doa iftitah yang seperti ini. Ini khilaf tanawwu', afwan, ini namanya khilaf tanawwu'. Khilaf perbedaan pendapat tapi bisa saling melengkapi. Ya. Khilaf mana bacaan rukuk yang benar, mana bacaan i'tidal, mana bacaan iftitah yang benar, mana. Berbeda-beda. Ini perbedaan yang bisa saling melengkapi. Orang bisa milih ini satu saat, bisa milih ini satu saat. Akan tetapi jika seandainya khilaf itu tadad, khilaf yang satunya salah memang, yang satu benar. Contohnya orang yang mengatakan, oh kita harus bela adat, gak boleh kita memperruncing atau ngotot dengan menutup aurat, tidak mau salaman sama laki-laki atau perempuan yang bukan mahram karena adat kita. Nah ini bukan khilaf. Ini bukan khilaf, tapi ini adalah kesalahan yang harus dipilih yang benar. Seperti itu. Syariat bagaimana? Yang salah jangan dihiraukan seperti itu. Allah Ta'ala a'lam.